Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sofia Ramadona, nomor NIM 330102000028. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh sengketa yang bisa diajukan ke PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara yang diampu oleh Bu Dosen Aini Rahmania, SHMH. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh sengketa yang bisa diajukan ke PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, di sini saya mengambil contoh dalam keputusan Bupati Bojonegoro nomor 118-KEP-412-KEP-41013-2022 tentang pemberhentian Direktur Utama PT Asri Dharma Sejahtera atas nama Lulu Muhammad Syahril Majidi bertanggal 26 Agustus 2022. Yaitu penggugat bernama Lalu Muhammad Syahril Majidi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, Direktur Utama PT Asri Dharma Sejahtera. Nah, di sini yang tergugat yaitu Bupati Bojonegoro, kewarganegaraan Indonesia, kantor di Jalan Mas Tumampel nomor 1 Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Berikutnya yaitu mengenai kewenangan. Nah, bahwa objek sengketa pada saat ini adalah merupakan bentuk dari keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa. Karena tergugat merupakan pemegang saham badan usaha milik daerah dalam bentuk berseroda PT Asri Dharma Sejahtera yang berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro. Kepentingan yaitu penggugat yang dirugikan. 1. Bahwa penggugat sebelum diangkat atau ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Asri Dharma Sejahtera melalui serangkaian proses seleksi calon Direktur Utama PT Asri Dharma Sejahtera yang diselenggarakan oleh panitia seleksi yang dibentuk tergugat. Oleh karena penggugat berhasil mengikuti seleksi melalui tes-tes yang diselenggarakan panitia, seleksi tersebut hasilnya dibahas dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT Asri Dharma Sejahtera pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 bertempat di gedung pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Yang ketiga, bahwa terbitnya objek sengketa tanggal 26 Agustus 2022 yang seharusnya menggugat menjabat selama 5 tahun dan dapat diperpanjang diberhentikan oleh tergugat sebagai Direktur Utama PT Asri Dharma Sejahtera secara sepihak tanpa alasan apapun dan tergugat tanpa memberikan kesempatan penggugat untuk mempergunakan hak pembelaan. Akibat dari perbuatan tergugat yang mengeluarkan objek sengketa tersebut, maka berdampak langsung penggugat mengalami kerugian yang meliputi kerugian material maupun kerugian imaterial. Nah, kerugian material itu berupa pendapatan setiap bulannya yang saat ini digunakan untuk biaya kebutuhan hidup penggugat bersama keluarganya, hilangnya hak insentif dan fasilitas-fasilitas. Sedangkan kerugian imaterial berupa kredibilitas nama baik penggugat terkait dengan profesionalismenya dan keahliannya. Adanya pemberhentian secara sepihak sebagai Direktur Utama tersebut di mata masyarakat akan menimbulkan anggapan adanya perbuatan yang salah oleh penggugat dalam menjalankan perusahaan PT Asri Dharma Sejahtera hingga diberhentikan tergugat. Sengketa yang saya pilih tersebut bisa masuk ke dalam ranah PT UN karena sengketa tersebut memiliki objek sengketa bersifat final dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Nah, objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat sudah memenuhi sifat final.
sehingga mempunyai akibat hukum bagi penggugat, yang mana penggugat diberhentikan sebagai Direktur Utama PT Asri Darman Sejahtera terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2022. Objek sengketa ditetapkan oleh tergugat, maka penggugat sudah tidak menjabat lagi dan keluar dari PT Asri Dharma Sejahtera. Akibat hukum dari objek sengketa yang dikeluarkan tergugat tersebut ialah kerugian yang diderita oleh penggugat, baik kerugian material maupun kerugian imaterial. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.